Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan dulu nih ke teman-teman semua. Nama aku Muhammad Royan, dan pada kali ini pembelajaran kita yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum lanjut, aku mau tanya dulu nih, apakah makanan favorit kalian nasi goreng, bakso, atau sate? Wah, membayangkannya saja sudah membuat kita langsung ngiler. Ketika kalian membayangkan makanan favorit atau melihat bentuk dan mencium baunya, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah mulai bekerja. Bahkan sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut. Nah, setelah makan, kalian pasti merasa kenyang dan kemudian melanjutkan aktivitas seperti bekerja atau berolahraga. Namun sebenarnya, makanan yang kalian makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan tersebut dicerna agar menghasilkan energi yang kalian gunakan untuk beraktivitas. Lalu, di manakah sisa makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan keesokan harinya saat kalian buang air besar. Mungkin teman-teman penasaran apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita juga harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama, kita harus memahami urutan dan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Lalu yang kedua, mengenal fungsi masing-masing organ pencernaan. Lalu yang ketiga, menyadari pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu yang terakhir, menerapkan perilaku hidup sehat seperti makan makanan bergizi, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan gigi. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri merupakan kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Seperti yang dijelaskan di sini, sistem proses pencernaan manusia dimulai dari mulut. Tempat pertama masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Lalu yang kedua, ada kerongkongan. Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung mendorong makanan melalui gerakan peristaltik. Lalu yang ketiga, adanya lambung. Tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu yang keempat, adanya usus halus. Terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, ada jejunum, dan ileum. Disinilah sebagian besar proses pencernaan nutrisi. Yang kelima, usus besar, berisi kolon, rektum, dan anus. Organ ini berfungsi menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi fases. Yang keenam, adanya hati, adalah tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Yang ketujuh, kantong empedu, menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskannya ke usus halus saat diperlukan. Yang kedelapan, adanya pankreas, menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, protase, dan hormon insulin untuk mengatur gula darah. Selanjutnya di sini ada pengertian dari mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di sini pun ada fungsi gigi. Struktur keras dalam mulutnya yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Lalu ada fungsi lidah, di mana lidah berfungsi sebagai organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Lalu, yang kedua adanya pengertian kerongkongan. Kerongkongan merupakan sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik.
Lalu yang ketiga, adanya fungsi mukosa. Sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gerakan dari makanan. Yang ketiga, adanya pengertian lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fungsi fundus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Fungsi pilorus. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran kaim dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Pengertian usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Fungsi duodenum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya di sini ada pengertian usus besar. Usus besar sendiri adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi kolon. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan fases. Fungsi rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus, dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you the next video.